years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Sudah sepakat bahwa ini kasus korupsi besar, dan ternyata selain Kejaksaan Agung, selain rakyat, BPKP menyebut memang besar, 300,03 triliun. Kalau sekarang dipersoalkan harganya terlampau tinggi dan lain-lain, udah pasti hal-hal buruk yang di dalamnya terjadi. Yang kita menjadi pertanyaan adalah sampai hari ini untuk teman-teman ya, kenapa hakim dan jaksa tidak mempersoalkan posisi Harvey Muiz yang disebut representasi atau perwakilan dari PT RBT? Sebab definisi atau ungkapan itu sebenarnya tidak ada di dalam undang-undang perseroan terbatas. Jadi menurut hemat kami, hakim baiknya mengulik kenapa ungkapan sebagai representasi atau perwakilan yang dipakai oleh jaksa penyidik dan penuntut umum, harusnya tarik itu semua orang-orang yang mendapat manfaat dari kinerja atau korupsinya PT RBT. Kami yakin kalau itu yang dilakukan oleh hakim, akan banyak orang-orang besar terlibat di dalam. Bukan hanya seperti sekarang, hanya sebatas Dirut, hanya sebatas Harvey Muiz. Malah yang disebut-sebut jenderal yang kemarin bintang 1 belum juga dijerat. Padahal sudah berulang-ulang diungkapkan dalam sidang. Jadi kita berharap agar hakim lebih mengedepankan untuk segera memerintahkan jaksa mengulik, mencermati dan mendalami apa itu Harvey Muiz. Posisinya sebagai apa sebenarnya di dalam PT RBT? Kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas kan ada komisaris, ada direksi. Kok ini nggak ada definisi itu? Jadi Harvey Muiz tidak bisa disebut sebagai representasi RBT. Itu persidangan menjadi keliru. Supaya persidangan tidak keliru, kami harapkan majelis hakim membongkar posisi Harvey Muiz supaya kelihatan siapa yang menerima manfaat dari PT RBT. Kami yakin kalau itu dilakukan, maka persoalan harga yang terlalu mahal, harga smelter, dan lain-lain kelihatan bahwa pelakunya bukan sebatas Harvey Muiz, bahwa yang mengkondisikan atau membuat harga menjadi berbeda yang merugikan PT Timah bukan sekelas Harvey Muiz. Ada orang di atasnya yang lebih mampu melakukannya. Harvey Muiz kita lihat hanya diperkenalkan oleh Kapolda kok dengan pihak-pihak PT Timah hanya segitu, tapi ada orang yang lebih besar dari dia. Jadi harapan kita majelis hakim lebih membuka mata hatinya bahwa ungkapan atau pengertian atau posisi seseorang disebut mewakili itu nggak ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau ada perusahaan yang bermasalah, komisaris dan direksi yang bertanggung jawab. Nah, kalau ada orang disebut mewakili, tanya dulu kenapa dia bisa mewakili RBT, siapa dia. Jangan-jangan pemilik manfaat dari PT RBT yang menugaskan orang ini, menugaskan Harvey Muiz. Jangan-jangan, supaya para pelaku yang sesungguhnya bisa dijerat dalam persidangan berikut. Kami yakin ini belum pelaku yang sesungguhnya.